Hallelujah. And this youth, make some noise for Jesus. Come on. Woo! Hallelujah. Shalom. Welcome home. Dan hari ini rumah yang Tuhan percayakan buat kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-8. Come on, give it up for Jesus. Hallelujah. Hari ini kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang 8 tahun ke belakang, kita mau sama-sama datang ke hadiratnya. Bawa pujian dan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau datang ke hadiratnya. Dengan segenap kerendahan hati. Dan dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Buat anugerah dan penyertaan yang luar biasa. Come on church. Open up your heart for Jesus today. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything, but more than anything that you can do, I just want you. We want you, Jesus. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart. Come on church, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Caught up in your presence. Biar setiap tangan yang rindu hadiratnya terangkat. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, no, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. Jesus, you don't owe me anything. More than anything that you can do, I just want you. Nyatakan kerinduanmu di hadapannya. I just want you.
Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. We just want you. Nothing else, we want nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Setiap hati yang rindu untuk mengalami Tuhan hari ini surga. Nothing else, no, nothing else, nothing else will do. I just want you, no, no, nothing else. Come on, Indisiut. Beberapa menit ke depan, ambil waktu untuk bersyukur. Bawa pujian syukurmu ke hadapannya. Everybody worship Him. Oh, everybody worship Him. Come on, everybody, sing thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for your love. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup. Terima kasih Yesus. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Thank you Jesus. Thank you for this home for us. Thank you Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for my circle, Lord. You have blessed me so much over and over and over again. Oh, we thank you, Jesus. Ketika kami lihat ke belakang, kami melihat penyertaan-Mu yang tak pernah berubah, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan Kau belum selesai bekerja buat Indisiut. Masih banyak hal yang Kau mau kerjakan di tengah-tengah kami. Dan hal itu dimulai hari ini Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan. Api roh kami kembali disegarkan. Biar Indisiut terus jadi dampak di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar semuanya jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk merayakan kebaikan Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Come on. Siap memuji Allah Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada
mau bersuka cita. Let's go, and it's you. Mari kita katakan bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita. Kami mau bersukacita Tuhan atas nama-Mu. Yang sukacita di dalam melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Come on. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Come on church. Clap your hands in the air for Jesus. Yeah. Sebab jika Tuhan yang berperang di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Amin. Kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Come on everybody, sing with me. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on semua, dengan iman usulkan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Come on, give it up for Jesus. Yeah. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar dengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. We want to see those tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa atas NDCU. Kami percaya Tuhan, Kau masih punya banyak yang Kau bekerjakan di tengah-tengah kami. Amin. Come on church, make some noise for Jesus. Woo! Come on, church.
engkau yang yakin dan percaya kalau Tuhanmu Allah yang berkuasa. Come on, shout it loud. Hanya Kau Yesus, Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari kuasa hidup. One more time, say. Come on, everybody. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, hampir jauh melebihi dari kuasa hidup dan ajarmu dekat. Haleluya, come on. Ladies youth, tepuk tangan dari sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. You may be seated. Shalom guys and welcome back to Youth News. Kenalin, nama aku Syed dan aku bakal bawain info terkait Youth News selama 1 minggu ke depan. Oke, pertama-tama aku mau nyambut kalian buat yang pertama kali hadir, welcome. Dan aku juga mau say welcome back buat kalian yang udah rajin setiap minggu datang ke sini. Dan gak kerasa banget ya, seiring berjalannya waktu kita udah bareng-bareng, NDC Youth udah anniversary yang ke-8. Nah, dalam rangka ngeramein acara NDC Youth yang ke-8 ini, aku mau bareng-bareng ajak kalian buat pakai template at yours yang ada di Instagram kita. Jangan lupa dikepoin, jangan lupa dipakai, di post, pokoknya keseruan sama teman-teman circle kalian nanti. Nah, selain itu aku juga mau ngajak kalian ngeramein juga anniversary ini dengan cara isi form yang ada di sini. Nah, ini adalah lesson learned. Kalian nanti bisa isi formnya, terus kalian isi dengan apa yang kalian udah dapetin sih di NDC selama 8 tahun ini. Nah, jangan lupa di foto dulu, terus nanti kalian bisa isi. Oke, saatnya memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kami bisa berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kali ini NDC Youth bisa merayakan anniversary yang ke-8 ya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai NDC Youth ya Tuhan, supaya NDC Youth bisa menjadi gereja yang berdampak bagi sesama ya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami memberi persembahan ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar kiranya persembahan kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi, supaya kiranya mereka memberi dengan hati yang tulus dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga pengelola-pengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga kiranya persembahan ini hanya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui 2 cara. Buat kalian yang kemana-mana nyarinya curious, kalian boleh banget scan QR Code yang ada di depan kursi kalian. Bisa lewat OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain. Tapi gak usah khawatir juga kalau misalnya kalian cuma bawa cash aja atau baterai kalian lowbat atau emang kotak kalian habis, horor banget ya. Karena kalian tetap bisa ngasih persembahan secara cash di kotak-kotak persembahan di depan ruang ibadah. Oke, mungkin segitu aja Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Shalom guys and welcome back to Youth News. Hai, kenalin, nama aku Syed. Nah, gak kerasa banget ya, setiap minggu kita udah ketemu bareng, kita udah ibadah bareng, kita udah doa bareng, dan kita banyak ngelakuin aktivitas yang seru bareng-bareng. Dan gak kerasa juga nih kalau misalnya NDC Youth udah ngerayain anniversary yang ke-7. Yeay! Happy anniversary NDC Youth, semoga makin bertumbuh dalam Tuhan dan berdampak bagi sesama.
Nah, aku nggak bosen-bosen nih buat ngajakin kalian saling bertumbuh dalam Tuhan sama-sama dengan cara join yang namanya Circle. Nah, kenapa sih emangnya harus join Circle? Karena di Circle itu kita bisa baca Alkitab bareng, kita bisa sharing-sharing bareng, kita juga bisa have fun bareng. Jadi serunya dapat, tapi tetap bertumbuh imannya dalam Tuhan. Nah, gak usah khawatir kalau misalnya kalian gak klop sama teman se-circle kalian. Karena kita pastinya bakal taruh kalian di circle yang sefrekuensi dan seumuran sama kalian. Nah, persembahan dapat dilakukan melalui scan QRIS di depan kursi kalian atau di depan layar. Bisa melalui e-wallet dan m-banking. Atau kalian juga bisa kasih persembahan secara cash melalui kotak-kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah. Bagi kalian yang baru pertama kali hadir, aku mau ajak kalian buat join next ibadah kita yang ada di Central Park, Apel Tower, lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Yang kedua, kita juga ada di Living World Alam Sutra setiap jam 11.30 hari Minggu. Dan kita juga ada di Baywalk Pulit setiap hari Minggu jam 11 siang di lantai 11. Nah, bagi kalian yang berhalangan hadir, kalian boleh cek YouTube NDC Youth untuk melakukan ibadah secara online. Bagi kalian yang udah kuliah atau kerja, kalian boleh join ibadah NDC College yang ada di hari Minggu jam 3 sore di Living World Alam Sutra. Beta buka gudang, benderanya hilang. Happy anniversary NDC Youth tersayang. Sekian Youthis minggu ini, see you and God bless you. Once fractured, my spirit slept beneath the veil of night. A past wrapped in silence, barren of light. My footsteps wander like a driftwood on the tide. No compass, no shelter, no star to guide. Yet arose a soft murmur in prayer. Lord, lead me on. Show me your dare. Where should this tired feet now go? Which current is mine? Where must I flow? Then heaven placed me in a land unknown. But love and kind smiles made it my own. I was received, directed with care, never abandoned in darkness or glare. Held and renewed, my heart grew strong, closer to you, oh Lord, I belong. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. My story isn't over, my story's just begun. If failure won't define me, 'cause that's what my Father does. If failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shames at the door. Seat and welcome anymore.
is never final when the Father's in the room. Lay your burdens down here in the Father's house. Check your shames at the door. Sit and welcome anymore. You're in the Father's house. Oh. Prodigals come home, the helpless find hope. Love is on the move when the Father's in the room. Prison doors fling wide, the dead come to life. Love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place. Miracles take place. Go find faith. Find Love is breaking through. when the Father's in the room. Jericho walls are quake. Walls are quaking. Walls now are shaking. Strongholds shaking. Love is breaking through. When the Father's in the room, I say love is breaking through. When the Father's in the room, oh, oh, Here in the Father's house. check your shames at the door. 'Cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Lay your burdens down. Here in the Father's house. You're in the Father's house. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau datang ke hadiratnya. Kita mau kembali menyembah. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap
tempat kami berserah, tempat kami berlindung. Hanya Kau batu karang kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Biar kami semua di sini menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kepada janji-Mu yang abadi. Tak pernah berubah, benar Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang tak pernah berubah di dalam hidup kami. Kau pegang hidup kami. Kau menjaga kami. Mari semua katakan bersama-sama. Tuhan yang di sini. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi selamanya. Menjagaku di tangan-Mu, ku berserah. Di tangan-Mu, ku berserah. Benar Tuhan, kami mau berserah penuh kepada-Mu. Biar setiap kami menyembah-Mu. Puji Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, come on. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau. Karena Engkau hidup dalam kami. Kami mau percaya, kami mau sandarkan hanya kepada-Mu. Kami mau taruh harapan kami kepada-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami. Kami mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari semua katakan. Kau Tuhan tak pernah berubah. Hanya Kau Tuhan yang tak pernah berubah. Janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku di tangan-Mu, ku sekali lagi kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu abadi selamanya. Hidupku, menjagaku di tangan-Mu, ku berserah. Di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu ku berserah. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Endisius, aku mau kita semua untuk angkat kedua tangan kita pada sore hari ini. Angkat dua tanganmu, let's worship God together. Then sing my soul, my Savior God to Jesus, we worship you in this place. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Angkat kedua tanganmu yang tinggi ke atas. Let's sing together. Then sing my soul, Jesus, my Savior God, to thee. We worship you, Jesus. How great thou art.
ada di sini. Dia menjamah melawan setiap dari kalian. Thou art, we worship you Jesus. How great thou art. Hallelujah. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, thou art, how great thou art, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran. Lawat kami ya Tuhan sekali lagi. Jesus, we worship you Jesus. Kau ajaib, you're wonderful. Ajaib Tuhan. Biar api itu membakar kalian sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan, sekali lagi, ajaib Tuhan, with all your heart. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Let's give it a shout of praise. Hallelujah, we worship you Jesus. Kami menghormati hadir-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Urapilah setiap kami. I pray supaya hari ini ada the anointing of the Spirit menjamah setiap dari kita semua. Urapi kami ya Roh Kudus sekali lagi. Kami siap mendengar dengan sukacita. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Shalom NDC Youth. Apakah minggu lalu ada yang ikut conference? Boleh teriakan wuuu. Diberkati sama sesinya Elia Myron, sesinya Echa, Christopher, Michael Wijaya. Tapi yang luar biasa dari Pastor Setiawan. Aku gak tahu pada denger gak sih sesinya dia? Aku sampai nangis loh depan lo, berkaca-kaca, gak nangis sih, berkaca-kaca aja. Karena aku lihat masa lalunya kan diceritain kan, dihajar sama orang tuanya, dipukulin. Sampai dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau Ko Iwan bisa itu membuktikan kalau setiap dari kita juga bisa mengalami pemulihan bersama dengan orang tua kita, amin. Ko Iwan pas lagi PDP 3 tahun lalu dibilang sama orang tuanya, papi bangga sama kamu. Mewek dia. Ya, gue juga ikutan mewek jadinya deh. Tapi thank you semua atas kehadirannya di conference. I pray supaya bukan cuma pas KKR doang ya kita mengalami Tuhan, tapi setiap Sabtu, setiap Minggu, bahkan setiap hari dalam hidup kita mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. By the way, happy 8th anniversary. Apakah di sini ada yang sadar kalau hari ini kita ini merayakan sebenarnya 8 tahun NDC Youth. It has been quite a ride. But I'm grateful, I'm thankful karena sampai sekarang NDC Youth masih bisa berdiri dan bisa melayani, menjadi rumah bagi banyak orang. Karena itu nanti jangan pulang cepet-cepet. Karena akan ada banyak acara setelah gua share firman Tuhan. Dan guys, tema dari anniversary NDC Youth hari ini itu berjudul Rooted and Rising. Ya, tertanam dan terbit. Nah begini. Kehidupan pribadi yang tertanam, rooted atau planted, dan terbit atau rising,
itu terlihat dari kehidupan yang aku sebut dengan kehidupan yang berbuah. Karena itu judul sharing firman Tuhan yang I will share to all of you, saya beri judul fruitful atau berbuah. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Nggak gede, suaranya kurang gede, sekali lagi, menghasilkan apa? Buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pertanyaannya, next question would be apa yang dimaksud dengan kehidupan yang menghasilkan buah? Di dalam bahasa Yunani, endisius, itu dari kata Yunani yang berarti, boleh nggak next slide aja? Karpon, baca gimana ya? Karpon perete, gimana Jeff yang sekolah teologi mana Jeff? Mana Jeff? Bacanya gimana Jeff? Kamu ambil Yunani kan? Karpon? Oh verete, itu kayak Perancis bos. Verete ya, itu berarti terus menerus menghasilkan buah yang tampak dan nyata. Ya, terus menerus menghasilkan karakter, kebaikan, kasih Tuhan yang nyata. Nah itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah atau fruitful. And I pray, aku berdoa supaya jemaat NDC Youth gak cuma minggu lalu angkat tangan berdiri ke depan kita nangis-nangis ya. Tetapi I pray supaya dalam kehidupan kita punya kehidupan yang berbuah. Dalam karakter kita nampak. Dalam tindakan kita nampak, dalam kasih, dalam kesabaran, dalam karakter, dari memaafkan. Jadi ada buah yang mesti dirasakan oleh teman-teman orang tua kalian. The next question is, bagaimana caranya Pastor Jeremy? Bagaimana caranya Koje? Kita bisa hidupnya fruitful setiap hari, setiap saat. Yang pertama, cara yang pertama adalah abide. Sama-sama katakan abide. Abide in Christ. Yesus memberikan rahasia hidup berbuah. Dan gak ada cara lain, gak ada solusi lain katanya firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan oleh Yesus. Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah kita semua ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur yang jadi ranting-rantingnya adalah kita, kata firman Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, which is siapa? Yesus. Pokok anggur dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan pokok anggur Yesus, semua sumber dari situ, kekuatan dari situ. Di luar Yesus firman Tuhan mengatakan kamu gak bisa apa-apa bos. Kata tinggal di ayat Yohanes ini dari bahasa Yunani lagi. Kita banyak bahasa Yunani ini guys. Ya, dari bahasa Yunani yang dari bahasa Yunani meno. Meno ini artinya tinggal, menetap, tidak berpindah, terus melekat. Jadi di poin yang pertama ini guys atau yang di Youth, kita ini sangat bagus. Yang minggu lalu didoain sama Pastor Michael Wijaya itu bagus. Ada yang dinubuatkan bagus. Didoain sama Pastor Setiawan tumbang, wow which is good. Tapi pulang kalau kita nggak abide, nggak tinggal dalam pokok anggur, kita nggak bisa apa-apa. Semua harapanmu, semua pertobatanmu, semua keinginanmu itu nggak bisa ditemukan lagi. Kita nggak ada kekuatannya. Dalam kita memiliki hidup yang berbuah, ada buah kelihatan buah pertobatan, perubahan, kebaikan. Itu kita nggak bisa lakukan di luar Yesus. Yang mengerti katakan amin. Cara praktis tinggal di dalam dia. Itu enggak cuman pelayanan. Bahkan pelayanan, I'm sorry to say. Pelayanan atas mimbar, bawah mimbar seringkali tipu. Ya, seringkali pelayanan nipu. Kita pelayanan bukan karena kita mengasihi Tuhan bos. Tapi karena kita apa? Kita mau show off. Suara gua bagus. Fashion gua bagus. Gua bisa main piano. Tapi yang ini baik, itu gereja lain. Cara praktis, how to tinggal dalam dia atau abide dalam dia. Pelayanan membantu, cuman itu bukan segalanya. Itu rajin baca firman. Nah karena itu kemarin tuh yang suka Elia Myron, orang yang abide in Christ, punya keinginan tinggal dalam pokok anggur, dia akan pengen tahu siapa Tuhannya. Ya,
Makanya kemarin Elia Maheran tuh bagus banget. Tapi ada two sides, ada yang gue gak ngerti kok. Oh oke, mungkin belum nyampe kali. Tapi ada yang suka banget, wah itu bagus. Karena apa? Pengen tahu, abide in Christ itu mengerti membaca firman soalnya. Hidup dalam doa, hidup dalam pertobatan, taat pada perintah Tuhan. Nah itu caranya kita bisa abide in Christ. Dalam hidup yang berbuah, step yang pertama adalah kita harus hidup atau abide dalam pokok anggurnya. Di luar Yesus gak kuat. Seringkali kita mencari kekuatan atau pokok anggur di luar. Pas kita clubbing, pas kita lagi nongkrong sama teman, pas kita lagi nonton Netflix, kita nonton Physical 100 ada kekuatan, wow gue mau nge-gym. Tapi perubahan atau hidup yang berbuah itu gak bisa terjadi kalau kita tinggal di luar Kristus. Karena itu di poin yang pertama, if you're willing untuk hidupmu berbuah, memberkati orang lain, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, kita harus abide in Christ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang gak kalah penting dan ini sakit. Poin kedua sakit. Karena di dalam kehidupan yang berbuah, atau gimana cara kita hidup berbuah, ada yang namanya pruning process. Pruning process itu adalah proses pemisahan. Ya, di sini ada yang ambil IPA, boleh angkat tangan yang SMA IPA. Wih sombong banget. Gue IPS. Senggol gue dong. Senggol gue. IPA, ya oke lah. Gak lah gue gak nyampe, otak gue gak nyampe, gue gak pinter IPA. Ya, pas teman-teman gue belajar IPA atau biology itu namanya ranting, yang namanya pokok anggur dan ranting itu seringkali di ranting itu ada yang namanya parasit namanya benalu. Ya. Nah, benalu ini akan sangat membuat proses buah anggur itu menjadi lambat. Nah, di dalam hidup kita berbuah, di dalam hidup kita bisa fruitful dan bisa dirasakan, bisa dinikmati. Itu kita harus melewati yang namanya pruning process atau proses pemisahan. Tanpa pemangkasan, kita tidak akan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 2 firman Tuhan mengatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan di sini dari kata aslinya. Kataire yang berarti membersihkan, memurnikan, menghilangkan hal-hal yang menghambat. Jadi ini proses gak enak. Di sini ada yang marah sama Tuhan karena diputus pacar. I would like to say one thing, mungkin pacarmu atau mantanmu itu gak bagus untuk hidupmu. Mungkin Tuhan secara sengaja bikin kamu putus. Kenapa? Karena dia menghambat proses kamu. Hidupmu gak berbuah. Kenapa? Kamu pelayanan pacar kamu bilang apa? Malam minggu pelayanan clubbing bos. Kalau itu yang terjadi jangan kaget kalau Tuhan itu putusin. Kenapa? Pruning process. If you're willing bertumbuh, berbuah, itu ada pruning process. Karena itu yang maju ke depan minggu lalu, yang mau jadi ada special calling jadi hamba Tuhan, yang mau hidupnya diberikan untuk full time untuk Tuhan, itu akan melewati proses yang namanya pruning. Dipisahkan, dibersihkan, dan yang namanya pemisahan, dibersihkan, dimurnikan, itu gak enak bos. Gak enak. Seringkali Tuhan memakai firman untuk memurnikan kita. Teguran pemimpin untuk memurnikan kita. Kesulitan hidup untuk memurnikan kita. Jadi yang maju ke depan minggu lalu di sini aku nggak tahu, I don't know. Tapi siapkan dirimu, siapkan hatimu, karena akan ada proses yang akan kamu lewatin. Aku pas naik jadi apa ya namanya ya? Mau jadi pelayanan di NDC, itu pasti ada proses. Ya, banyak orang ngomongin. Karena anak Pak Yosia aja tuh dan lain sebagainya. Ya, akan ada proses. Dan seringkali hati gue ya, kan namanya aku waktu pertama kali khotbah di umum tuh 2022.
2022 itu zamannya COVID, 2021, 4 tahun lalu. Itu mulai khotbah di umum tuh. Ya, mulai khotbahin yang tua-tua, yang botak-botak itu gue khotbahin. Gak enak sih hatinya sih, aduh masih umur 26 waktu itu. Khotbahin yang udah sukses, khotbahin yang udah beristri seperti Pastor Setiawan. Aduh, hati gak enak rasanya gitu ya. Tapi I give my best. Selesai pulang dari khotbah ngomongin. Nah, itu jiwa muda hati gue meronta-ronta tuh. Ya. Pengen aku tahu namanya, aku tahu orang-orang yang ngomongin, pengen gue senggol beneran, tabrak beneran. Tapi di situ aku dimurnikan. Ya. Di situ aku dibersihkan. Di situ motivasi gue apa? Diluruskan. Yang penting apa? Give your best. Ketika lu gak give your best, baru lu boleh komplain, baru lu boleh marah. Ketika lu give your best, it's okay, ada prosesnya. Di dalam hidupmu mengalami hidup yang berbuah, kalian akan mengalami proses, akan mengalami pemangkasan, akan mengalami pruning, pemisahan. Dan rasanya sakit. Tapi itu dibutuhkan untuk apa? Hidupmu berbuah. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa hidup berbuah atau fruitful? Yang ketiga, we have to live in obedience. Ya, hidup dalam ketaatan, ya. Hidup dalam ketaatan itu berarti hidup yang tunduk pada kehendak Tuhan. Buah tidak bisa keluar dari hidup yang tidak taat. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang 10 firman Tuhan mengatakan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ketaatan itu seperti tanah yang subur. Tempat buah bisa bertumbuh. Sekali lagi, because this is very important. Ketaatan adalah tanah subur. Tempat buah bisa bertumbuh. Ketaatan juga adalah salah satu tanda kalau kita mengasihi Tuhan. And this is very important. We live in obedience karena kita mengasihi Tuhan. We live in obedience karena kita sayang sama Yesus, bukan karena kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, ketaatan sama Tuhan, itu bukan berarti aku takut dihukum. Kalau aku gak pelayanan, kalau aku gak jadi pastor seperti Pastor Setiawan, kalau aku gak melayani seperti Gavriel, aku dihukum Tuhan. Kalau aku gak beribadah setiap Sabtu, gak beribadah setiap Minggu, gak melayani, gak join circle, itu aku dihukum sama Tuhan. Itu takut akan Tuhan? No. Apakah itu ketaatan? Kamu melayani karena kamu takut dihukum. Itu obedience? No. When I was young, ketika aku masih kecil, SMP 1 di sini ada nggak SMP 1? Boleh katakan SMP 1? SMP 2, SMP 2. SMP 3. Nah mungkin sampai around SMP 3. When I was your age, ya, itu aku takut sama Pak Yosia. Takut kalau bikin salah, karena kalau bikin salah itu dihukum. Apalagi pas masih SD umurnya, dipukul tangannya, tapi masih dipeluk. Ya, when I was young, aku takut sama ayah saya. Kenapa? Karena kalau melakukan kesalahan, aku dihukum. Tapi when aku itu beranjak dewasa, aku takut sama ayah. Saya takut sama Pak Yosia. Tetapi bukan karena takut dihukum, tapi karena saya hormat sama beliau. Karena saya taat sama beliau. Karena saya obey beliau. Ketaatan itu enggak lahir dari ketakutan, tapi ketaatan lahir dari kasih. Yang mengerti katakan amin. If you are willing, if you want to live in a fruitful life, you have to live in obedience. Karena tanpa adanya ketaatan, tanah kita itu enggak menjadi tanah yang subur di mana buah bisa bertumbuh, enggak bisa. Jadi if you're willing hidup bertumbuh dan berbuah, kamu harus taat. Taatnya kepada apa? Kehendak Tuhan, kepada perintah firman Tuhan. Kau melakukan firman bukan karena kamu takut dihukum, bukan karena kamu takut masuk neraka, no. Kebalikannya, jangan dibalik. Karena kamu mengasihi Tuhan Yesus, karena kamu kagum akan pribadi Yesus, karena kamu menghargai salib Kristus. Itulah yang dimaksud dengan live in obedience, ya. Dan keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama dalam hidup berbuah, kita belajar yang pertama kita harus abide in Christ.
tinggal dalam pokok anggur. Yang kedua kita ada yang namanya pruning, dipisahkan, proses pemisahan dan dimurnikan. Seringkali gak enak. Yang ketiga kita ada yang namanya live in obedience. Sebagai tanah di mana buah bisa bertumbuh. Karena tanpa adanya ketaatan kita gak bisa berbuah. Yang keempat ini yang Pastor Michael khotbahkan minggu lalu. Dan yang Pastor Setiawan paling suka, spirit filled. Atau dipenuhi dengan roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan katakan di sini, kalau kamu mau hidup berbuah, kalau kamu mau hidup kelihatan buahnya, karakternya kelihatan, pertobatan kelihatan, dari action, tindakan, pola pikir, firman Tuhan mengatakan hiduplah filled by the Spirit. Yang mengerti katakan amin guys. Tanpa Roh Kudus, tanpa hidup yang dipenuhi roh, maka buah yang kita hasilkan itu buah daging kita. Tapi dengan Roh Kudus kita menghasilkan buah kehidupan, spirit filled. Berarti hidup dipenuhi, dikuasai, dituntun, bahkan dituntun. Pastor Josia minggu lalu, dia pas khotbah dia lagi sakit guys. Dan dia menyampaikan khotbah mengenai Parakletos. Ya, yang namanya Roh Kudus itu menuntun kita, memberikan direction. Karena itu di sini yang kalau kalian lagi dalam proses, mungkin yang lebih dewasa ya, proses memilih mau ke college mana, mau ke university mana. I would like to encourage kalian untuk minta tanda dari Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Dan biasanya itu akan ada tanda-tandanya tuh. Aku tuh orang yang paling gerak sama tanda. Aku selalu doa berikan tanda yang jelas. Memilih pacar, memilih pasangan. Di sini ada nggak yang it guy atau it girl? Wah semua cewek ngerubunin kita. Cowok ganteng nih. Itu zaman kejayaan gue SMA 3 bro. Sekali lagi ya, walaupun rambut gue alay. Gue kasih tahu aja loh. Ada nggak yang dari SMAK 4 di sini? SMAK 4. SMAK 4. Tanyalah alumni SMAK 4. Ada yang gak tahu Jeremy Jason? Nah ini sombong loh, sombong. Jangan ikutin. Dalam proses memilih pasangan yang merasa kamu tuh it guy atau it girl. Ada yang nembak kamu, terima atau gak terima, minta tuntunan roh. Minta tanda yang jelas. Spirit filled berarti hidup yang dipenuhi, dikuasai, dituntun dan diberdayakan Roh Kudus. Sehingga karakter, pikiran, tindakan kita mencerminkan kehendak Tuhan. Dalam bahasa Yunani kata penuh itu dari kata, gue gak tulis di sini kebanyakan bahasa Yunani. Tapi dari kata Yunani plerooste. Yang berarti secara terus menerus atau present continuous tense. Present continuous tense. Bukan hanya pengalaman satu kali, tetapi keadaan hidup yang berkelanjutan. Jadi gak bisa hari ini kamu dipenuhi Roh Kudus, besok kamu milih, kayaknya besok enggak deh. Tapi itu adalah present continuous tense. Dan itulah cara hidup kita itu berbuah. Cara hidup kita itu bisa memperlihatkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Kita gak akan bisa hidup kita berbuah tanpa kita punya yang namanya spirit filled. Ya. Efesus 5 ayat 18 saya nggak tuliskan, cuman dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh, dikuasai, dikendalikan, your choices. Kau pilih apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam pilihan-pilihan kecil, pilih pilihan besar, pilih university kemana, pilih pasangan yang mana, pelayanan apa. Bahkan ketika kamu lagi dibully sama teman kamu. Atau lagi di backstep sama teman kamu. Mau marah rasanya kan? Ask for guidance. Ask for guidance. Minta Roh Kudus kendalikan emosiku. Karena seringkali yang terjadi apa? Pas kita lagi marah-marahnya itu ada banyak perkataan yang menyakiti, melukai. Ask guidance. Kuasailah spirit filled by the Spirit. Jadi ada 4 hal yang kita pelajari guys. My time is up.
Kita masih panjang habis ini by the way. Karena itu aku mau cepat aja. Yang pertama tadi, bagaimana caranya agar hidup kita fruitful atau berbuah. Yang pertama, abide in Christ. Yang kedua, ada pruning proses, pemisahan. Yang ketiga, ada live in obedience. Yang keempat, itu terakhir, adalah spirit filled. I pray, aku berdoa supaya setiap jemaat NDC Youth, baik itu SMP, SMA, kuliah, atau kerja, yang pelayanan banyak yang kerja. I pray supaya hidupmu berbuah. I pray, aku berdoa, aku percaya kalian mengalami hidup yang berbuah. Dan hidupmu memuliakan nama Tuhan, hidupmu jadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Maju ke depan bagus. Angkat tangan nangis-nangis bagus. Tapi the real battle starts pas kamu keluar dari pintu NDC. Pas turun, pas ada diajak sama teman kamu, let's go party tonight. Dan diajak teman kamu, let's cheat. Pas diajak sama pasangan kamu untuk melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu terujinya kapan? Pas keluar pintu gereja. Bukan pas pelayanan, semua bisa pakai mask. Pas keluar, itu diuji. Dan I pray supaya setiap jemaat NDC Youth bisa menjadi pribadi yang berbuah. Yang mau katakan amin, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. I want to pray, mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan Yesus supaya firman-Mu hari ini gak datang dengan sia-sia. And I pray supaya kami menangkap isi hati-Mu pada sore hari ini. Aku berdoa untuk setiap jemaat NDC itu boleh menjadi pribadi yang berbuah. Hidup kami itu berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi berkat. Firman Tuhan sudah berakhir hari ini. Tapi Engkau belum selesai dalam hidup kami. Pulang dari tempat ini, kami ambil komitmen yang baru untuk hidup berbuah bersama dengan-Mu. Kami akhiri sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan guys. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia yang ku beri. Bukan jam dan cincin, Bukan seikat bunga atau puisi. Nyanyi kok. juga kalung hati. Ko Iwan. Maaf, Nyanyi bukannya dong. pelit atau gak mau modalikin yang ingin aku beri padamu. Doa setulus hati. Yuk semuanya berdiri yuk. Kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Sehat selama-lamanya. Oke semuanya siap-siap ya. Kita mau tiup bareng ya.
meskipun nggak nyampe ya, jangan sampai ngeludahin orang di depannya ya. Jadi ini simbolis aja ya, simbolis. Waduh, ini udah kayak obor nih. Hah? Ayo dong, sinian dong. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Gak berasa ya udah 8 tahun. Teman-teman yuk kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh merayakan ulang tahun Endisiut yang ke-8. Kalau kami boleh melihat ke belakang betapa baiknya Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami hanya minta satu hal, biarkan Kau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kau yang selalu memelihara setiap kami Tuhan. Jadikan tempat ini satu komunitas yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarkan Tuhan lewat komunitas ini yang Tuhan sertai, yang Tuhan bentuk lewat setiap kami. Ini menjadi keluarga, ini menjadi tempat kami boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan untuk tahun-tahun mendatang. Biarkan Tuhan penyertaan-Mu terus menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau masih melanjutkan karya-Mu. Dan masih ada banyak berkat yang spesial yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, lewat tempat ini, lewat komunitas ini Tuhan, lahir orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Lahir pemimpin-pemimpin baru. Orang-orang yang bisa berikan hidupnya bagi Tuhan. Berkati setiap kami semua, berkati para pelayan Tuhan. Terus sertai kami Tuhan, supaya kami semua boleh terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat-Mu, setiap anggota Endisiut Tuhan berkati setiap kami. Pelihara setiap kami, sertai kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia di mana Tuhan tempatkan satu komunitas ini Tuhan menjadi tempat kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat hari ini, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami mau persembahkan Tuhan setiap apa yang sudah kami kerjakan semuanya ke dalam tangan Tuhan karena Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.